Di lokasi yang cukup sepi itu, Debbie mulai merasa kesal terhadap Hanifah. Belum diketahui secara pasti apa yang memicu emosinya. Apakah dia enggan membantu biaya perbaikan motor atau justru Hanifah yang terlalu berharap mendapatkan bantuan dari Debbie. Tapi yang jelas, percakapan di antara keduanya perlahan berubah menjadi cekcok yang semakin besar. Sampai pada akhirnya, Debbie merasa emosi dan tidak bisa mengontrol amarahnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah memilukan terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tahun 2026. Ada seorang gadis remaja ditemukan tewas dalam kondisi mengapung di sungai. Tubuhnya sudah membusuk tanpa busana dan tangannya terikat kawat, serta mulutnya tersumpal pakaian dalam. Setelah diselidiki, rupanya dia ini adalah korban penganiayaan oleh seorang pemuda yang merupakan pacarnya sendiri. Permasalahan mereka cukup sepele, yaitu tentang biaya perbaikan motor yang mogok. Bagaimana bisa hal sesepele ini merenggut nyawa korban? Untuk cerita selengkapnya, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Hanya gara-gara berselisih ongkos servis motor, siswi SMK asal Nganjuk, Jawa Timur dibunuh pemuda asal Kabupaten Malang yang baru 3 bulan dikenalnya melalui media sosial. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Satak RT 01 RW 03, Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, hiduplah seorang gadis remaja yang bernama Hanifah. Pada saat itu Hanifah sudah berusia 17 tahun. Dia merupakan anak bungsu dari pasangan Santoso dan juga Damini. Diketahui, ayahnya yang bernama Santoso sudah berusia 49 tahun, sementara sang ibu, yaitu Damini, berusia 40 tahun. Bagi keluarga mereka, Hanifah dianggap sebagai anak yang baik dan sopan. Dia cukup dekat dengan keluarganya dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun. Di mata orang tuanya, Hanifah dikenal sebagai sosok yang penurut, jujur, dan juga rajin belajar. Sehari-harinya, Hanifah bersekolah di SMK PGRI 2 Kertosono, yang mana saat itu Hanifah tengah duduk di bangku kelas 11 jurusan pemasaran. Hanifah memilih jurusan itu karena menunjukkan minatnya pada bidang bisnis. Bagi teman-teman di sekolah, Hanifah dikenal sebagai sosok yang ramah kepada semua orang dan dia kerap menyapa teman-temannya. Baik di sekolah maupun di rumah, Hanifah dikenal baik hati. Tidak hanya itu, di lingkungan tempat tinggalnya, dia juga kerap bertegur sapa dengan para tetangga. Di sisi lain, Hanifah rupanya memiliki seorang pacar yang dia kenal dari media sosial. Pacarnya itu bernama Yohanes Debbie Febriansyah atau yang akrab dipanggil dengan nama Debbie. Pada saat itu, usia Debbie terpaut 5 tahun di atas Hanifah, yaitu 22 tahun. Debbie merupakan warga desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, yang sehari-harinya Debbie bekerja serabutan. Debbie tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering sekali berpindah-pindah tempat kerja sesuai dengan kebutuhan proyek atau panggilan kerja. Penghasilan yang dimiliki oleh Debbie tidak tetap, sehingga Debbie tidak memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Diketahui bahwa Debbie dan Hanifah itu baru mengenal sekitar 3 bulan belakangan. Dan sejak bulan Desember tahun 2025, Debbie sempat tinggal di wilayah Nganjuk. Dia sering meminta rekan-rekannya untuk mengenalkannya kepada para remaja perempuan di sana. Nah, di saat itulah Debbie akhirnya berkenalan dengan Hanifah. Saat itu keduanya diperkenalkan oleh salah satu teman Debbie di wilayah Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Hubungan mereka yang awalnya hanya pertemanan biasa, kemudian mulai berlanjut semakin intens. Mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara, menjadi sepasang kekasih alias berpacaran. Dan selama mereka berpacaran, mereka cukup sering berinteraksi melalui media sosial. Mereka bertukar pesan secara intens, melakukan video call, dan lain-lain. Bahkan ketika mereka berdua sedang melakukan video call, kedua orang tua Hanifah juga turut mengetahui bahwa anaknya sudah dekat dengan seorang pria. Entah apakah keluarga Hanifah juga tahu kalau Hanifah berpacaran dengan Debbie, atau mereka hanya tahu bahwa Hanifah mungkin hanya berteman dengan Debbie. Tapi yang jelas, kedua orang tua Hanifah tidak terlalu mengenal sosok Debbie dan hanya mengetahui bahwa putri mereka dekat dengan seorang pria.
Hingga pada akhirnya, di awal bulan Februari 2026, Debbie dan Hanifah sepakat untuk bertemu. Rencananya Hanifah ingin mengendarai sepeda motor seorang diri, lalu bertemu dengan Debbie di wilayah Kertosono. Mereka berdua berniat ingin jalan-jalan ke wilayah Kota Malang. Pertemuan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, sekitar jam 18:30. Malam itu, Hanifah pamit kepada orang tuanya untuk keluar rumah. Dia hanya membawa sebuah tas kecil berisikan barang pribadi, termasuk handphone, dan tidak menggunakan helm. Lalu Hanifah mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Kedua orang tua Hanifah langsung mengizinkan, karena tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik anaknya. Mereka mengira Hanifah hanya pergi sebentar saja. Tapi rupanya, Hanifah memang sudah merencanakan hari itu untuk bertemu dengan sang pacar. Sesampainya Hanifah di wilayah Kertosono, Hanifah bertemu dengan Debbie yang sudah menunggu di lokasi tersebut. Setelah bertemu, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor milik Hanifah. Mereka berjalan-jalan menuju ke Kediri, Kota Batu, sampai ke Kota Malang. Mereka saling bersenda gurau selama perjalanan sampai waktu tiba tengah malam. Dan ketika keduanya sampai di Kota Malang, motor Hanifah mendadak mogok. Mereka berdua pun bingung dan berusaha mencari bengkel di sekitar tempat tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menemukan bengkel yang masih buka di saat itu. Akibatnya, dikarenakan lokasi itu cukup jauh dari rumah mereka, mereka juga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya Hanifah dan Debbie pergi ke salah satu rumah kerabat Hanifah di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Lokasi tersebut cukup dekat dari tempat mereka berhenti. Sementara Hanifah singgah dan bermalam di rumah kerabatnya, Debbie pun pulang ke rumahnya. Entah Debbie pulang menggunakan apa, tapi yang jelas Debbie pulang ke rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Jabung. Lalu, keesokan harinya, tepat pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, Hanifah masih berada di rumah kerabatnya. Sementara Debbie juga masih berada di wilayah Jabung. Dan mereka berdua berencana ingin bertemu lagi pada esok hari. Dikarenakan motor milik Hanifah masih mogok, Hanifah pun meminta Debbie untuk menjemputnya. Hanifah juga sempat memberikan kabar kepada orang tuanya bahwa dia akan dijemput oleh seorang teman laki-laki. Namun tidak diketahui secara pasti kemana motor Hanifah di saat itu. Apakah dititipkan di bengkel, ditinggalkan di rumah kerabat, atau justru sudah dibawa oleh Debbie. Hingga pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026, Hanifah dijemput oleh Debbie di rumah kerabat Hanifah. Dan saat itu, Debbie menggunakan sepeda motor miliknya. Keduanya pun tidak langsung pulang ke rumah Hanifah, melainkan mereka pergi menuju ke rumah Debbie yang berada di wilayah Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung. Selama perjalanan, mereka membahas soal motor Hanifah yang mogok dan mencari solusi untuk memperbaiki motor tersebut. Saat itu Hanifah juga bingung untuk biaya perbaikan motornya karena dia tidak memiliki cukup uang. Sementara itu, Debbie justru tidak terlalu merespon dengan baik perbincangan tersebut. Bahkan Debbie juga membuat Hanifah bingung terkait dengan servis motor tersebut, sehingga mereka tidak menemukan solusinya. Hingga ketika mereka sampai di sekitar rumah Debbie, yang mana berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Debbie, mereka berdua sempat berhenti sebentar dan kembali melanjutkan pertengkaran mereka soal biaya servis motor Hanifah. Di lokasi yang cukup sepi itu, Debbie mulai merasa kesal terhadap Hanifah. Belum diketahui secara pasti apa yang memicu emosinya. Apakah dia enggan membantu biaya perbaikan motor, atau justru Hanifah yang terlalu berharap mendapatkan bantuan dari Debbie. Tapi yang jelas, percakapan di antara keduanya perlahan berubah menjadi cekcok yang semakin besar. Sampai pada akhirnya, Debbie merasa emosi dan tidak bisa mengontrol amarahnya. Secara mendadak, dia langsung membekap leher Hanifah dengan tenaga yang cukup kuat agar Hanifah berhenti berbicara. Debbie di saat itu terus menekan leher Hanifah dengan keduanya berkali-kali hingga Hanifah kesulitan bernafas dan tidak berdaya. Setelah Debbie melihat Hanifah tidak berdaya, Debbie langsung melepas kedua tangannya dan di saat itu dia membiarkan Hanifah tersungkur lemah. Hanifah sempat merintih kesakitan, tapi Debbie yang mendengar rintihan tersebut, dia malah panik. Dia takut apa yang sudah dia lakukan itu akan berdampak sebaliknya kepada dia. Dan dia juga takut kalau ada warga yang mendengar percekcokan mereka. Karena meskipun lokasi itu sepi, tapi lokasi ini masih dekat dengan pemukiman warga. Lalu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Debbie justru ingin menghabisi nyawa Hanifah di saat itu juga. Tragisnya, dia hanya berpikir bagaimana caranya untuk menutupi kejahatan di saat itu. Debbie pun langsung melepas seluruh pakaian Hanifah. Bahkan Debbie juga turut menyumpalkan pakaian dalam bagian atas ke dalam mulut Hanifah agar Hanifah tidak bisa berteriak. Lalu Debbie memastikan apakah Hanifah masih hidup atau justru sudah meninggal. Tapi ternyata Hanifah di saat itu masih hidup dan dalam kondisi yang sudah lemah. Debbie yang masih panik karena Hanifah ternyata belum meninggal. Dia kemudian meninggalkan Hanifah di lokasi itu dan pergi menuju ke rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi untuk mengambil alat yang bisa dia gunakan untuk menyembunyikan tubuh Hanifah.
Awalnya, Debbie ingin mengambil sebuah karung dan membuang Hanifah ke sungai. Tapi dia takut nantinya isi karung itu diketahui oleh warga. Akhirnya dia membawa 2 sak semen dan cangkul, serta beberapa perangkat lain, termasuk kawat benrat atau kawat bangunan. Saat itu, Debbie benar-benar sudah di luar akal sehatnya. Ketika dia melancarkan aksinya, tidak ada satupun warga yang mencurigai, karena warga di saat itu juga sudah terbiasa melihat Debbie berpergian membawa semen atau barang-barang bangunan. Mereka mengira bahwa Debbie ini hanya sedang bekerja serabutan saja, seperti biasanya. Padahal di saat itu, Debbie sedang melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Lalu, singkat cerita, sesampainya Debbie di lokasi sebelumnya, Debbie melihat Hanifah masih dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Debbie yang sebelumnya sudah melepas pakaian Hanifah, lalu menggunakan pakaian Hanifah untuk mengikat tangan dan kaki Hanifah. Di saat itu, dia menggunakan baju, celana serta tali jaket untuk mengikat kaki Hanifah. Tapi karena ikatan tersebut menurutnya kurang kuat, Debbie juga akhirnya menggunakan fan belt motor untuk mengikat tubuh Hanifah lebih kuat lagi. Namun entah dari mana dia bisa mendapatkan fan belt tersebut. Yang jelas, selain fan belt, dia juga menyiapkan kawat benrat atau kawat bangunan yang sebelumnya sudah dia bawa untuk kembali mengikat kaki dan tangan Hanifah agar lebih kencang. Di saat itu, dia menggali tanah di area dam Sungai Kedung Winong atau Jilu sedalam 50-70 cm yang nantinya tempat tersebut akan dia jadikan sebagai kuburan bagi tubuh Hanifah. Padahal di saat itu, kondisi Hanifah masih hidup. Setelah selesai menggali, dia pun langsung memasukkan tubuh Hanifah ke sana dan kemudian dia tutup dengan tanah dan juga semen. Setelah itu, dia pergi dari lokasi dan Debbie tidak lagi pulang ke rumah. Dia memilih untuk kabur, menghilang, bersembunyi di sebuah kawasan indekos di Belimbing, Kota Malang dengan membawa sepeda motor milik Hanifah. Di sisi lain, rencana Debbie untuk menghilangkan jejak ternyata tidak berjalan mulus. Lokasi penguburan yang berada di tepi aliran sungai Kedung Winong atau Kali Jilu, Kecamatan Jabung, memiliki kondisi tanah yang mudah tergerus air. Beberapa hari setelah kejadian itu, curah hujan di wilayah Malang cukup tinggi. Debit air sungai meningkat dan perlahan mengikis gundukan tanah tempat tubuh Hanifah dikuburkan. Tanah yang sebelumnya menutup jasad Hanifah tidak lagi mampu menahan derasnya arus air. Lalu 4 hari setelah kejadian tragis itu, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 Februari 2026, di pagi harinya, ada seorang warga yang bernama Sukari yang sedang mencari kayu bakar di sekitar aliran sungai, dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Dia melihat sesosok tubuh perempuan mengapung di sungai dalam kondisi yang tidak wajar. Saat didekati, tubuh tersebut sudah membusuk, tanpa busana, dan kedua tangannya terikat, serta mulutnya tersumpal kain. Temuan tersebut segera dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian setempat. Petugas dari Polsek Jabung bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang segera datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi lalu dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk kemudian dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Pada awalnya, identitas korban belum diketahui karena kondisi tubuhnya yang sudah mengalami pembusukan yang cukup parah dan sulit untuk dikenali. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan sidik jari serta uji DNA untuk memastikan identitas korban. Namun sidik jari korban sulit untuk diidentifikasi juga. Kemungkinan karena kondisi tubuh yang benar-benar sudah membusuk dan tidak berbentuk. Selain itu, data pembanding sidik jari korban juga tidak tersedia di basis data kepolisian, sehingga proses identifikasi harus dipastikan melalui uji DNA. Sementara itu, keluarga Hanifah yang berada di wilayah Nganjuk mulai diliputi kecemasan sejak Hanifah tidak kunjung pulang. Komunikasi terakhir Hanifah dengan sang ayah terjadi pada hari sebelumnya, saat Hanifah sempat mengatakan bahwa dia akan pulang ke Nganjuk diantar oleh seorang teman laki-laki. Namun setelah itu handphonenya tidak lagi bisa dihubungi. Keluarga pun melaporkan Hanifah sebagai orang hilang ke kepolisian. Ketika berita penemuan mayat perempuan tanpa identitas di Sungai Kedung Winong tersebar melalui sosial media, keluarga Hanifah mulai merasa curiga. Ayah dan kerabatnya berangkat ke Malang untuk memastikan kabar tersebut. Setelah melalui proses identifikasi ilmiah melalui pencocokan DNA dan data pendukung lainnya, pihak kepolisian akhirnya memastikan bahwa jasad tersebut adalah Hanifah, remaja 17 tahun asal Nganjuk yang sempat dilaporkan hilang. Akhirnya setelah mendapatkan izin dari keluarga, jasad Hanifah menjalani proses otopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Berdasarkan dari hasil otopsi, penyebab kematian Hanifah adalah kekurangan oksigen akibat tekanan yang dia terima di bagian leher serta penyumbatan jalan nafas. Selain itu, ditemukan pula beberapa residu air di dalam paru-parunya yang menandakan kemungkinan besar dia masih hidup saat dibuang ke sungai.
Setelah mendapatkan hasil otopsi, pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi memeriksa keterangan para saksi, termasuk pihak keluarga Hanifah. Berdasarkan hasil penyelidikan intensif dan pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa Hanifah sebelumnya sempat pergi bersama dengan seorang pemuda laki-laki yang bernama Debbie. Kecurigaan polisi pun mengarah kepada Debbie sebagai tersangka utama. Jejak komunikasi pertemuan terakhir serta pengakuan dari sejumlah pihak menguatkan dugaan keterlibatan Debbie. Setelah memastikan bahwa Debbie memiliki keterlibatan dengan kasus tersebut, tim gabungan dari Satreskrim Polres Malang dibantu oleh unit dari Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri melakukan pelacakan terhadap keberadaan Debbie karena ternyata Debbie tidak ada di rumah tempat tinggalnya di wilayah Jabung. Hingga pada akhirnya, tepat pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, di malam harinya, Debbie berhasil ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Blimbing, Kota Malang. Dia diamankan tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Debbie dibawa ke Mapolres Malang untuk menjalani pemeriksaan intensif dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan pihak kepolisian, Debbie pun akhirnya mengaku bahwa peristiwa yang dia alami ini bermula dari pertengkarannya dengan korban mengenai biaya perbaikan motor korban yang sebelumnya mogok. Dia mengakui bahwa saat itu emosinya tidak terkendali. Dia menghabisi Hanifah dengan cara membekuk bagian leher hingga Hanifah tidak berdaya. Lalu ketika dia mendengar Hanifah masih merintih, dia panik. Lalu dia menyumpal mulut Hanifah menggunakan pakaian dalam bagian atas milik Hanifah sendiri agar tidak terdengar oleh warga sekitar. Debbie juga mengaku bahwa setelah korban terkulai lemas, dia sempat meninggalkan korban di lokasi untuk kemudian mengambil peralatan di rumahnya. Dia mengambil cangkul dan 2 sak semen, lalu kembali ke tepi sungai untuk menggali lubang sedalam kurang lebih 70 cm. Dan dia mengikat kaki tangan Hanifah, lalu baru menguburkan Hanifah dalam kondisi yang masih hidup. Selain melakukan pemeriksaan terhadap Debbie, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini. Salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat milik Hanifah. Motor tersebut digunakan oleh Hanifah dan Debbie saat berpergian dari Nganjuk menuju Kediri, Kota Batu, hingga ke Malang. Motor inilah yang sempat mengalami kerusakan dan menjadi awal mula terjadinya cekcok di antara mereka berdua. Selain itu, polisi juga mengamankan kawat benrat atau kawat bangunan yang digunakan oleh Debbie untuk mengikat korban. Lalu petugas juga menyita beberapa benda lain seperti cangkul, tali, dan fan belt motor serta pakaian yang digunakan untuk mengikat korban. Seluruh barang bukti memperkuat unsur kekerasan dan kesengajaan serta upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Di tengah proses pemeriksaan intensif terhadap Debbie, kabar duka atas meninggalnya Hanifah pun menyelimuti rumah sederhana di keluarga Hanifah di Dusun Satak. Setelah jasad Hanifah melalui proses otopsi, jasadnya kemudian dipulangkan kepada pihak keluarga. Tangis keluarga pun pecah ketika jenazah Hanifah dipulangkan dari Malang pada dini hari. Kemudian, tepat pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026, sekitar jam 7 pagi, jenazah Hanifah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Isak tangis keluarga, kerabat dan guru, serta teman-temannya mengiringi kepergian Hanifah. Atas perbuatan Debbie terhadap mendiang Hanifah, dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 458 ayat 1 atau pasal 459 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghilangan nyawa dan penghilangan nyawa berencana. Selain itu, Debbie juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak karena korban yang masih berusia 17 tahun dan secara hukum masih tergolong di bawah umur. Penerapan pasal berlapis ini didasarkan pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Debbie. Unsur kesengajaan dan upaya sistematis untuk menyembunyikan tindak pidananya menjadi pertimbangan penting dalam konstruksi hukum perkara ini. Ancaman hukuman yang dia dapatkan adalah maksimal 20 tahun penjara dan tidak menutup kemungkinan diperberat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil pembuktian di persidangan. Saat ini, Debbie harus mendekam di balik jeruji besi sembari menunggu proses hukum berjalan hingga tahap persidangan. Dia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Sementara itu, duka mendalam masih menyelimuti keluarga Hanifah. Itu dia sobat, kisah dari Hanifah yang dihabisi oleh pacarnya hanya karena permasalahan sepele. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.